Oke, sebelumnya perkenalkan saya Farid Arfandi, saya dari Fisika 2019. Jujur, ini kami berdua agak dadakan sih dihubunginnya. Dapat infonya kalau tutornya hari ini. Jadi mohon maklum ya kalau misalnya saya dan teman saya mungkin agak sedikit lupa materinya. Mungkin kan teman-teman di sini bisa bantu koreksi. Jadi kita sama-sama belajar lah. Ini saya kasih soal RLC. Ini RLC sudah belajar RLC kan? Enggak, di Fisda RLC ada kan? Ada. Oke, ini saya nomor 1. Ini kita bahas soal aja. Soal pertama RLC ya. Kalau maaf ya sebelumnya tulisan saya agak jelek. Resistor, induktor. Henry RLC fase antara I dan kelihatan ya tulisannya? Oke. Jadi di sini ada soal rangkaian seri ya, rangkaian seri ada resistor, induktor dan kapasitor. Untuk resistor nilainya 30 ohm. Kemudian induktornya sebesar 0,6 Henry. Terus kemudian di sini ada kapasitornya 500 mikrofarad. Ini sebenarnya soal cerita, cuman saya langsung tulis begini aja. Terus di sini ada fungsi tegangannya 200 sin 100T, satuannya volt. Kemudian Z apa Z yang tanyakan? Impedansi, benar. I arus maksimum ya. Jadi ini impedansi, arus maksimum. Tegangan yang ada di induktor, terus Vc tegangan di kapasitor, kemudian theta ini adalah sudut fase antara arus dan tegangan. Tapi untuk ini ya paham aja kan, Z apa, paham ya? Nah seperti biasa langsung aja, sudah diketahui ditanya langsung dijawab. Rumus Z sama dengan apa? Ada yang langsung aja, nggak usah perkenalan, ngomong aja langsung. Z sama dengan rumusnya impedansi. R kuadrat ditambah XL min XC kuadrat.
R-nya sudah ada kan, nilai R-nya ini. Ini R, L, ini C-nya. Nah, yang belum ada XL dan XC. Berarti kita cari dulu nilai ini ya. XL rumusnya omega dikali 3 dikali L. Oke. Omega rumusnya omeganya dari situ. Ini ya omeganya. Ini omega ya. Jadi nilai omeganya itu 100. Paham ya? 100 dikali L. L-nya ini 0,6. 100 dikali 0,6 60 ya. Lanjut XC, rumusnya 1 per omega dikali C. 1 per dikali 100, C-nya ini diubah dulu ke farad berapa? 5 dikali 10 pangkat min 4 ya. Ya kan? 5 dikali 10 pangkat min 4. Berapa ini? 1 per 5 dikali 10 pangkat min 2. 1 dibagi 5 0,2. 2 dikali 10 pangkat min 1 ya? Bener nggak sih? Yang pakai kalkulator coba hitungkan deh. Saya langsung aja. Sorry. 1 dong harusnya. Benar nggak? Sampai sini ada yang tanyakan nggak sih? Atau kecepatan? Jadi ini kalau teman-teman bingung, jadi rumus aslinya itu gini, Vt itu sama dengan V maksimum sin omega T ya. Nah, jadi 100 ini dia miliknya omega. Begitu. Jadi yang 200 ini adalah tegangan maksimum di rangkaian ini RLC. Nih, ini nilainya dia 200 volt maksudnya, tegangan maksimumnya. Begitu. Untuk XL dan XC ada yang ditanyakan nggak? Atau sudah paham? Kalau belum paham, bilang aja. Jangan tegang, ini bukan lepis das ya. Kita belajar di sini. Ini lanjut ya? Atau ada yang ditanyakan nggak? Lanjut. Oke. R nilainya 30 kuadrat ditambah 60 dikurang 20 ya. Ini sama dengan 20. 30 kuadrat 900 ditambah 60 dikurang 20 40 kuadrat. 40 kuadrat 900 ditambah 1600 sama dengan akar 2500 dengan akar akar lagi 500 ya jawabannya. 500 satuannya ohm. Ada yang ditanyakan kah atau saya yang kecepatan? Ya, boleh. Oh 50 ya? Ya sorry. Makasih. Sudah? Kalau sudah ini saya lanjutkan. Lanjut ya. Nah sekarang kita nyari ini I maksimum, hukum Ohm rumusnya I sama dengan V per R kan, jadi Vm per Z. Vm nya tadi sudah saya bilang 200, ini dari sini, jadi 200 dibagi tadi impedansinya Z nya 50. Udah berapa nih, coret 20 bagi 5 4 ya, udah 4 ampere. Udah ya, udah kan, ini pakai rumus hukum Ohm aja. Lanjut, kita cari nilai VL, berarti XL rumus apa? XL dikali IM ya. XL tadi sudah kita hitung nih ya, nilainya XL 60 ohm, 60 dikali IM nya ini 4. 6 kali 4 24
Nah, 240 ya. Satuannya tetap volt karena tadi tegangan. Lanjut. Tegangan di kapasitor. Yang di sini tegangannya berarti XC dikali I maksimum. XC-nya sudah kita hitung tadi, dapatnya nilainya 20 ya. 20 dikali IM-nya 4. Udah berarti 80 volt. Dah. Sampai sini ada yang tanyakan nggak? Atau yang sayang kecepatan? Kalau ada yang nggak paham bilang aja ya. Udah ini. Selanjutnya lagi sekarang kita nyari sudut fase antara arus dengan tegangan. Berarti rumusnya tan theta XL min XC per resistornya. Tan theta ini rumusnya ya. Berarti di XL-nya sudah dapat nih. Tadi sudah kita hitung 60 dikurang XC dikurang 20 per resistor, nilainya 30. Tulis lagi tan theta 4/3 ya. Ini kan 40 per 30 ya. Langsung coret 4/3. Jadi theta sama dengan berapa? Iya kah? 4/3. Terus saya salah hitung. Arkestan dari ini ada yang pakai kalkulator nggak? Arkestan dari 4/3 berapa? 50 berapa? 53,13 derajat. 13. Oke, ini ya. Bisa dipahami kah? Atau saya yang kecepatan? Ini udah belum? Kalau udah lanjut soal berikutnya. Atau dicatat dulu. Udah ini? Ada yang belum? Ji, menghapus Ji. Hah? Ada nggak artestan di kalkulator? Adakah? Bentar aku udah ngecek. Ini ku hapus ya. Oke, tapi ada yang ditanyakan nggak? Nomor 1 dulu. Sudah paham semua? Paham ya? Medan magnet kalian ada belajar nggak? Medan magnet semester ini ada belajar? Oke, soal berikutnya kita medan magnet. Ini jujur saya ambil soal dari angkatan saya ya. Soalnya saya nggak tahu, katanya semester ini agak ada yang berubah, jadi saya tanyakan dulu ke kalian. Kawat lingkaran.
Ini lingkaran ya, kawat putarannya seperti ini. Ini titik P. Kawat lingkaran, kawat lurus. Ini ada arus I1, ini I2. I1 nilainya, I2 nilainya 10 ampere, 5 ampere, 5 ampere. Jari-jarinya 10 cm. Yang ditanyakan B, medan magnet ya, di titik P. Jadi ini ada kawat, ini anggap aja lingkaran ya, maaf gambarnya jelek. Ini kawat kawat lingkaran, terus satunya lagi kawat lurus. Di sini dia saling bersinggungan. Nah, yang ditanyakan itu adalah berapa medan magnet di titik P antara kedua kawat ini, dari kawat 1 dan kawat 2. Kawat 1 yang lingkaran ya, kawat 2 yang lurus, kawat lurus. Oke, di sini ada diketahui ya. I1 itu maksudnya arus yang mengalir di kawat 1 itu sebesar 10 ampere. Kemudian arus yang mengalir di kawat 2 yang kawat lurus ini sebesar 5 ampere. Nah, R di sini maksudnya adalah jari-jari lingkaran dari titik P. Ini titik P ini pusat lingkarannya. Nah, kemudian ditanyakan berapa medan magnet besar dan arah sih lebih tepatnya. Jadi nanti kita suruh menentukan besar dan arah dari medan magnet ini. Sudah belajar kaidah tangan kanan yang begini? Udah? Nah, udah tahu ya. Nah, berarti kalau yang jempol itu arus, yang 4 jarinya medan magnet ya. Nah, jadi kita tinjau pertama, ditinjau kawat 1, kawat yang tinjau di kawat 1 itu yang lurus. Yang melingkar, kalau teman-teman perhatikan, ini kan misal gini ya, ini kan arusnya ngalirnya ke atas gini ya. Nah, ini misalkan anggap aja ini yang jempol I ya, itu arus. Nah, yang B ini medan magnetnya. Jadi gini. Berarti ini arahnya dia ke dalam ya, masuk ke dalam bidang ya. Masuk ke dalam bidang. Oke, jadi yang ini diingat-ingat ya. Yang kawat 1 dia masuk dalam bidang. Nah, kalau kawat yang kedua. Kalau yang kawat 2 gimana? Nih, kau tinjau kawat 2. Nah, kalau kawat yang kedua gimana? Kan ini I-nya ke sana. I-nya ke sana berarti medan magnetnya keluar. Berarti dia arahnya saling berlawanan. Ya, saling berlawanan berarti nanti nilai B-nya itu sama dengan, kita cari nih satu-satu dulu. B yang 1 berapa? B2 berapa? Nah, baru itu di B1 dikurang B2 ya. Nah, kalau misalnya nanti di studi case pulangan kalian arah medan magnetnya dia searah, nanti dijumlahkan. Kenapa ini dikurang? Tadi karena dia arahnya berlawanan ya. Oke, lanjut. Sekarang untuk kawat yang melingkar, rumusnya apa rumusnya? Saya lupa juga. Rumusnya ini kalau saya salah tolong dikoreksi ya. Saya benar-benar nggak prepare untuk ini. Ini mu0 dikali I1 per 2 dikali R ya. Ya 2R bener. Ini untuk yang kawat melingkar. Nah, kalau kawat yang itu oke, hitung aja dulu ini. Nu 0 nilainya 4 pi dikali 10 pangkat min 7 ya. Iya ya. Bener ya? Min 7 ya, oke. Selanjutnya I1 itu 10 per 2 dikali jari-jari. R-nya tadi ini tolong dikonversi ke meter ya. Jadi 0,1 meter langsung dimasukkan sini.
Nah, ini berapa ini? Coret 2pi, ini coret 102 pi dikali 10 pangkat min 5 Tesla ya. Ini kalau saya rasa kalau teman-teman yang lain kalau ngitung bisa ya pakai alat bantu kalkulator. Yang penting tahu konsep dan hafal rumus nanti ulangan, insya Allah bisa. Selanjut untuk kawat lurus atau di kawat yang kedua, berarti rumusnya ini untuk kawat lurus ya. Nu 0 dikali I2 per 2 pi dikali R. Nu 0 nya sama 4pi dikali 10 pangkat min 7 dikali I2, arus yang mengalir di kawat yang kedua itu sebesar 5 ampere 2 pi dikali R, R-nya 0,1. Dah, ini pi-nya boleh dicoret. 2 sama 4 boleh dicoret. 10 100, jadi nilainya 10 pangkat min 5 ya, Tesla. Ya, tolong dikoreksi ya kalau misalnya hitungan saya salah. Oke, kalau sudah dapat nilainya, kita masukkan ke rumus ini. B1, ini tadi arahnya kemana? Sorry, ini tadi arahnya kemana? B1 ke dalam ya, arahnya ke dalam. Yang ini arahnya keluar ya. Keluar. Ya udah, ini tinggal dimasukkan aja ke dalam rumus yang ini. Karena dia tadi arahnya berlawanan, jadi dia minus. Tetapi kalau misalnya dia searah, nanti medan magnetnya ditambah ya. Oke. Saya rasa paham teman-teman. 2pi dikali 10 pangkat min 5 dikurang 10 pangkat min 5. Udah, ini berapa ini? Pi itu nilainya 22/7 atau 3,14 ya. Terserah teman-teman aja pakai yang mana. Nanti hitung aja pakai kalkulator. 2 dikali, misalnya saya pakai yang 22/7. Jadi 2 dikali ini berapa nih? 4/7 ya. 4/7 dikurang 1 ya. Berapa ini? Dikali 10 pangkat min 5. Berapa itu? 7 4 3 37/7 dikali 10 pangkat min 5 Tesla. Nanti kalau teman-teman pakai desimal tinggal didesimalkan aja ya. Udah, ini jawabannya. Ini tapi arahnya kemana? Misalnya kalau yang ke dalam tandanya ya ini arahnya besar yang mana? Ntar kalau misal kayak saya kasih positif negatif deh. Kalau misalnya yang ini positif, sebentar. Arahnya berarti ini arahnya ke dalam ya. Yang ini ke dalam. Kenapa ke dalam? Karena dia hasilnya positif. Kecuali nanti dia di sini jawabannya dia negatif hasil akhirnya. Nanti dia keluar. Pokoknya teman-teman perhatikan aja nilai yang ini dengan yang ini itu besar mana menurut teman-teman? Besar yang ini kan? Ya udah, kalau berarti besar yang ini, berarti arahnya dia ke dalam. Kecuali kalau misalnya yang ini nilainya lebih besar dibandingkan yang ini, berarti nanti arahnya keluar. Itu doang untuk menentukan arahnya. Paham ya untuk menentukan arah? Jadi kalau menentukan arah cuma dilihat aja yang ke dalam sama keluar itu besar yang mana nilainya. Ada yang ditanyakan? Kalau nggak ada, oke silakan. Izin bertanya Pak, atas nama Sabina Suci Kirana dengan NIM 17 21 10 29, kalau misalkan di B1-nya itu dia keluar kah? Ya. Dia keluar, terus B2-nya itu ke dalam, terus rumusnya tetap B sama dengan B1 dikurang B2 apa Pak? Terima kasih. Oh iya, rumusnya tetap dikurang, tapi nanti hasil arahnya yang berbeda, ya. Jadi nanti ini misalnya yang keluar gitu. Ya udah, ini ke dalam berarti gitu. Ya udah, berarti nanti arahnya dilihat besar yang mana arahnya. Ini nilainya dilihat aja, ini yang ini sama yang ini itu besar mana nilainya. Kalau misalnya besar yang ini berarti arah yang ini lebih besar. Nah, kalau misalnya di sini arahnya apa nilainya lebih besar, berarti nanti dia ngikut arahnya yang ini gitu doang. Ada lagi yang mau ditanyakan? Oh ya, silakan Rama. Oh ya, saya Ahmad Ramadan Yanto, NIM 0221
ke dalamnya itu nggak boleh terbalik ya. Misalnya nanti kan yang keluar itu yang menang ibaratnya. Jadi nanti di keluar itu salah ya kayak. Ntar gimana? Saya nggak paham pertanyaannya. Bisa Itu dulu. ke dalam, yang ini kan ke dalam. Ya ini keluar nggak? Ini ke dalam, Itu nggak keluar. bisa dibalik ya kayak. Nggak boleh. Pakai ini kayak tangan kanan tadi ya. Tangan kanan ya. Kecuali kalau misalnya saya balik deh. Ini arahnya seperti ini. Berarti nanti dia arahnya ini kan ke bawah keluar. Misalnya contoh ini contoh. Ini misal ada kawat I, di sini titik S. Ini dia arahnya kemana? Arah medan magnetnya? Ke dalam atau keluar? Hah? Gini nah. Ke dalam kan? Ini ke dalam. Contoh lagi. Kalau arahnya gini, nih. Keluar. Hah? Ke dalam. Ke dalam kan gini kan? Ini pokoknya yang ini arahnya, yang I itu arus, yang ini medan gitu. Coba sekali lagi. Misalnya nih. Ini titik X, ini ini. Arahnya ke sana. Ini I-nya. Ini kemana? Ke dalam atau keluar? Keluar ya. Gini. Terus kalau misalnya gini. Ini. Yang ini? Yang ini ke dalam atau keluar? Keluar atau dalam? Jawabannya cuma dua, dalam atau tidak luar. Gini nah, ke dalam kan? Ini tinggal kalian taruh, kalian bayangkan aja lah kalian taruh gitu. Dilihat aja tanda panahnya itu jempol kalian arahnya kemana gitu. Kalian masih bingung kah? Masih bingung? Saya juga bingung kalau kalian bingung nih jelaskannya. Contoh lagi deh, contoh. Contoh ya, ini misal titik P, ini garisnya begini, arusnya ini ke dalam atau keluar? Masa bingung sih ini? Gini kalian bayangkan, ini gini, keluar, ya. Kalau yang begini, saya balik, berarti ini ke dalam kan? Gini kalian bayangkan, ke dalam. Udah. Terus nanti untuk menghitung di sana dilihat aja nilai yang mana lebih besar antara yang dalam atau luar. Kalau misalnya nilai luarnya dia lebih besar, berarti nanti arah akhirnya dia keluar. Gitu doang. Masih bingung? Iya boleh. Rahman silakan. Untuk rumus B1 sampai B2 itu kenapa beda Kak? Yang B1 2R, yang B2 2PM. Oh ini penyebutnya ya? Ini rumusnya. Kalau yang B1 itu dia kawatnya apa? Lingkaran. Kalau B2 ini kawatnya kawat lurus ya. Jadi diperhatikan kawatnya. Dia yang lingkaran atau yang lurus. Kalau yang bengkok saya nggak tahu. Udah ya ini? Ada lagi nggak ditanyain? Boleh kalau mau ditanya. Oke silakan Farid. Oh ini. Oh bingung di situ. Oke. Kecepatan sih kayaknya. Jadi kayak misalnya kan ini tadi 2 dikali pi ya. 2 kali pi ini kan ya. Jadi 2 dikali 22/7 sama dengan 44/7. Terus kenapa dikurang 1 gitu? Nah, jadi ini 44/7 dikali 10 pangkat min 5. Ini dikurang, saya tulisnya 1 dikali 10 pangkat min 5 ya. Ya, sama aja kan? Sama ya? Sifat apa sih namanya? Distributif kah itu? Saya lupa. Jadi 44/7 dikurang 1 dikali 10 pangkat min 5 karena nilainya sama ini. Jadi kayak misalnya A dikali 10 pangkat X dikurang B dikali 10 pangkat X, ya udah jadi A min B gitu dikali 10 pangkat X gitu. Sifat apa itu? Distributif kah? Saya lupa. Pokoknya dikeluarkan gitu. Asosiatif kah? Saya lupa. Udah paham? Ada yang tanyakan lagi? Kalau misalnya bingung, untuk cara ngitungnya terserah kalian lah ya, gimana enaknya.
Ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada? Atau masih bingung yang gini-gininya? Gini-gini, ngayal-ngayal. Masih bingung? Masih bingung? Masih bingung? Kalau nggak lingkaran itu gimana? Kalau nggak lingkaran? Hah? Kalau misalnya yang lingkaran contohnya? Misalnya ini, misal ada titiknya di sini, ini lingkaran di sini deh. Misal, kan kita nggak tahu ya soalnya dosen. Ini arusnya. Ini titik P terhadap arusnya nanti dia keluar atau ke dalam medan magnetnya. Misal, hah? Keluar kan, gini kan? Gini loh, kalian bayangkan. Ini tanda panahnya. Kayaknya masih bingung. Misal deh, ini saya hapus dulu ya. Misalnya begini, di sini di titik ini, di titik ini, di titik yang ini deh, di titik ini. Ini ada posisi 1, posisi 2, dan posisi 3. Misalnya untuk yang posisi 2, posisi 1 dulu deh, posisi 1, medan magnetnya nggak ada, dia bernilai 0 syaratnya. Kenapa bernilai 0? Karena tadi arus itu dia melewati suatu titiknya itu akan bernilai 0. Pokoknya ketika pokoknya kayak dia sejajar gitulah antara si arus dengan si titik P-nya, si yang ditanyakan di titiknya itu. Ini misal titik P ya, titik P ini kan segaris lurus ya, dia akan bernilai 0 ya. Nah, jadi dia bisa nanti dia medan magnetnya itu ada di posisi kedua, di keadaan yang kedua. Nah, kalau keadaan kedua ini sekarang ke dalam atau ke luar? Dalam ya. Kalau saya balik arusnya, berarti dia nanti ke dalam. Kan gini. Nah, keluar, sorry. Nah, ini ke dalam. Kalau arusnya yang ke sana, berarti dia ke dalam. Kalau arusnya ke arah kiri kalian, keluar. Gitu doang. Jadi di posisi 1,3 dia nggak ada bernilai medan magnet karena titik P dengan aliran arusnya dia searah sejajar, jadi nggak boleh. Masih bingung? Atau tambah bingung? Sudah kah? Kalau sudah, saya lanjut soal berikutnya. Lanjut ya. Kamu Ci, gantian ya. Aku. Satu lagi aku. Oh, satu lagi aku. Oke. Katanya satu lagi aku ya. Materi apa ini? Optik ya. Optik ada belajar nggak kalian? Ada belajar optik nggak? Di semester ini ada belajar optik, Fisdasnya. Kalau Fisdas saya tahun saya nggak ada. Kalian ada nggak? Cahaya dan optik ada ya. Sebentar, saya cari dulu soalnya.
Nah ini soalnya cerita ya. Soal nomor 3. Misalnya ada sebuah objek, ini tulisan saya jelek, sorry, setinggi misalnya 10 cm, kemudian diletakkan 15 cm di depan lensa positif. Dengan jarak fokus, berarti jarak fokus itu F ya. Dengan jarak fokus itu nanti nilai F-nya adalah 10 cm. Nah, kemudian di belakang lensa yang pertama, lensa pertama ya. Di belakang, kalian bayangkan di belakang lensa pertama itu di belakang lensa pertama itu diletakkan lensa kedua, diletakkan. Jadi dia ada dua lensa di sini ya, lensa kedua sama, lensa keduanya positif juga, dengan jarak misalnya 38 cm. Dan jarak fokusnya itu 14 cm. Kelihatan aja kah tulisan saya? Terlihat kah? Enggak, Kak. Enggak ya? Oh ya sudah. Saya bacakan ulang ya. Jadi objek setinggi 10 cm diletakkan 15 cm. Jadi ini saya gambar deh. Misalnya di sini ada objek tingginya tadi itu sekitar 10 cm. Nah, kemudian diletakkan 15 cm di depan lensa. Berarti di belakang sini itu ada lensa cekung ya. Cekung atau cembung kalau lensa positif? Cekung atau cembung? Cekung ya? Saya lupa. Misalnya lensa cekung ya, misal. Ini lensa cekung. Di sini sejauh tadi jaraknya 15 cm. Kemudian dengan jarak fokus, dengan fokusnya itu 10 cm. Terus di belakang lensa yang pertama itu nanti ada lensa lagi. Jadi dua lensa. Nah, jaraknya itu ini ke sini 38 cm dan jarak fokusnya 14 cm. Nah, yang ditanyakan nih, saya nulis diketahuinya dulu deh supaya enak. Diketahui itu berarti ada H ya, nilai H itu tadi ketinggian sebesar 10 cm. Kemudian di sini ada diletakkan sejauh nih jarak S1 ya, maksudnya itu lensa 1 ya, jarak antara objek dengan lensa pertama jaraknya sebesar 15 cm. Dengan lensa pertama ini dia memiliki fokus sebesar nih, jarak fokusnya 10 cm. F1. Kemudian di belakang lensa pertama diletakkan lensa kedua. Nah, jaraknya, nah jadi S2-nya berapa? S2-nya berapa? 15 ditambah 38 ya. Jadi 15 ditambah 38 itu 53 ya, 53 harusnya, 53 cm. Dengan ini jarak fokusnya F2-nya itu sebesar 14 cm. Nah, yang ditanyakan adalah posisi ya, maksudnya posisi baru S1 aksen, S2 aksen, terus
perbesaran M1 dan M2 ya. Apalagi yang bisa ditanyakan? H1 aksen dan H2 aksen ya. Oke. Saya langsung kasih pertanyaan banyak aja biar sekalian bisa kita cari. Oke, jadi yang ditanyakan S ini adalah jarak bayangan ya, jarak bayangan dari bendanya tadi terhadap lensa 1. Kemudian ini jarak, pokoknya aksen itu maksudnya bayangan. Jadi jarak bayangan terhadap lensa kedua. M1 ini perbesaran 1, M2 perbesaran 2. Terus H1 aksen itu tinggi bayangan terhadap lensa 1, H2 aksen tinggi bayangan terhadap lensa 2. Jadi yang dihitung ya sekalian banyak aja buat latihan kalian. Berarti gimana? Rumusnya 1 per, kita cari dulu ini S1 aksennya. Masih ada yang ingat nggak rumusnya? 1 per F1 sama dengan 1 per jarak ya, jarak benda ditambah 1 per jarak bayangan ya. Terus F1 nya ada nilainya di sana 10. Ini kalau soal yang seperti ini nggak usah kalian konversi ya ke meter, nggak perlu nanti, tapi hasil akhirnya pas hasil akhirnya aja dikonversi ke meter. Tapi kalau misal teman-teman mau dari langsung konversi ke meter juga nggak masalah, terserah kalian. 1 per S1 nya ada nilainya 15 ditambah 1 per yang kita tanyakan adalah S1 aksennya. Berarti kita pindah ini 1 per S1 aksen sama dengan 1 per F dikurang ya, dibalik sekarang ini pindah dikurang 1 per 15 kok F 10 sorry iya. Oke. Iya kan? Ya kan, ini pindah jadi negatif. Ini berapa ini? Misal 30 bagi 30 bagi 10 3 kali 1 kan 3 dikurang 2 ya. 1 per S1 aksen sama dengan 3 dikurang 2 1 per 30. Maka nilai S1 aksennya dapatnya 30 cm. Nanti kalau kalian ubah ke meter enggak boleh. Nah, ini ada yang ditanyakan atau saya kecepatan? Paham? Oke. Lanjut. Sekarang kita cari untuk yang lensa nih, apa namanya? Jarak bayangan terhadap lensa 2. Iya itu. Iya loh. Oh sorry, ini salah ternyata. Ini saya hapus dulu. Ini F2 nya sama dengan tadi berapa? 14 cm. Tadi sorry ada yang salah. Untuk nyali S2 nya itu kalau kalian cari di rumus itu nilainya dia D itu tadi ini 38 itu sorry D, maksudnya jarak antar kedua lensa ya, sorry 38 cm itu D dikurang S1. Nanti kalau kalian cari rumusnya di Google untuk dua lensa itu dia rumusnya D dikurang S1. S1 nya S1 sebentar, S1 aksen sorry ya, S1 aksen. Jadi tadi 38 dikurang 30 ini tolong dikoreksi ya kalau misalnya rumus saya ada yang salah. Soalnya saya tadi dadakan banget. Saya tahunya dari sesi 2 tadi ada kalau ada tutor. 38 dikurang 30 8 ya. 8 cm. Ini rumusnya. Jadi kita cari S2-nya dulu untuk nyari ini. Cari S2-nya dulu, rumusnya itu D dikurang S1 aksen.
S1 aksennya yang ini loh, 30. Itu D-nya yang 38 tadi. Dapat. Sekarang sama caranya kita nyari, sudah dapat S2-nya. Sekarang kita nyari S2 aksennya, sama rumusnya. F2 sama dengan 1 per jarak bayangan tambah 1 per jarak objek jarak bayangan. 1 per F2-nya 14. 14 sama dengan 1 per 8 ya. Nih 8 ditambah 1 per S2 aksen. Sudah sama caranya, tinggal dihitung aja. 1 per 14 dikurang 1 per 8 per S2 aksen sama dengan berapa ini? 14, 8, 56 ya. 56. 4 dikurang 7. Ya kan? Ya enggak sih? Ya kan? Hitungan anak SD lah ya. Ini min 3 per 56. S2 aksen sama dengan dibalik min 56 per 3. Untuk hitungannya tolong dicek juga. Dah, ini sudah dapat nilai S1 aksen sama S2 aksen ya. Untuk dua ini dulu deh, ada yang ditanyakan nggak? Kalau nggak ada, kita lanjut nyari perbesarannya dan tinggi bayangan. Ya, silakan. Kalau bagus dari 47, kalau saya kan misal itu lensanya dibuat jadi lensa cekung dulu orang cek. Iya, kalau misalnya lensa cekung nanti di sini jadinya minus rumusnya. Karena saya buat soalnya tadi barusan ya positif, jadi nanti di sini ditambah. Kalau misalnya lensa negatif, lensa cekung, berarti nanti dia rumusnya negatif. Disesuaikan aja rumusnya mengikuti kemauan soal. Oke, paham? Bagus. Oke. Ini karena saya masangnya lensa positif ya, jadi nilainya tambah. Kalau misalnya lensa negatif, nanti di sini dikurang tandanya. Rumusnya menyesuaikan aja. Ada lagi? Gak ada? Kalau nggak ada next ya. Kita nyari perbesaran. Nyari M1 dulu. M1 rumusnya S1 aksen per jarak bayangan dibagi jarak objek. S1 aksennya 30. S1 nya 15. Ini 2 ya. Perbesaran berarti 2 kali. Oke. Nah, dari ini kita kan dapat rumus ini ya. M-nya tadi 2. Ini kita sekalian nyari ini H aksennya, H1 aksennya. H1 aksennya berarti per H1. H1-nya nilainya ini. Ini H1 dan H2 ya. Kan ketinggian objeknya sama. Itu berarti berapa? Berapa ini? 10. H1 aksen sama dengan 20 cm. Berarti dia bayangannya apa? Nyata ya, positif. Kalau dia hasilnya negatif nanti di sini dia maya. Nyata diperbesar ya. Oke, itu dulu. Abis itu nanti kita nyari M2 dan H2-nya. Atau saya kecepatan ini. Kan rumusnya M itu ada 2. Jadi M itu rumusnya ada 2. S aksen per S sama H aksen per H. Udah. Ini H1 dan H2 ya, karena bendanya 1, kecuali kalau bendanya dia 2. Lanjut ini sudah ditulis belum? Udah, ini saya hapus ya. Caranya sama, berarti M2 sama dengan S2 aksen per S2. S2 aksennya ini nilainya 5 min 56 per 3 per
Ini dia gini ya. Maksudnya ini tanda mutlak ya. S2-nya mana? S2-nya nih 8. Berarti ini berapa? 8, 7/3 ya? 56 bagi 8, 7 kan? Ya kan? 7/3 ya? 7/3 kali. Kalau kalian mau buat desimal juga nggak masalah, 2, sekian-sekian. Lanjut nyari H-nya, berarti M2 sama dengan, caranya sama kayak yang di sana, H2 aksen per H2. Ini tadi dapatnya 7/3 sama dengan H2 aksen, H2-nya sama 10 ya. Berarti ini tinggal dikali silang gitu. Di H2 aksen sama dengan 70/3 senti sebenarnya. Oke. Udah, ada yang ditanyakan nggak? Oke. Ada zaman yang 10/10/47. Ya. Itu kenapa M2-nya yang bukan itu namanya yang biasa itu paling atas itu ada kuasanya Pak? Dalam itu, sedangkan yang M1 itu enggak ada. Gimana? Itu kan dalam betul Pak. Oh ini. Ya. Oh sebenarnya ada. Cuman ini kan tadi hitungannya positif semua kan. Kalau ini kan tadi ada negatifnya. Sama aja, ini harusnya dia ada tanda mutlaknya. Harusnya perbesaran itu nilainya positif. Nggak boleh negatif, makanya dikasih mutlak. Udah, ada lagi? Udah jelas? Kalau udah, kita lanjut soal berikutnya. Udah ya? Oke, lanjut. Sebentar lagi. Oke, suara saya kedengarannya sampai belakang. Oke, kita lanjut aja. Untuk interferensi cahaya ada belajar ya? Interferensi cahaya. Oke, ini sudah dicatat? Untuk interferensi cahaya kan umumnya kita pakai celah ganda ya, atau double slit. Jadi kita coba contoh soalnya pakai double slit. Di sini kita punya dua celah ganda. Jaraknya 0,2 mm. Terus disinari tegak lurus garis terang ketiga, berarti disinari garis terang ketiga yang terletak 7,5 mm. Dari garis terang pusat.
jarak layarnya 1 meter dari celah. Jarak layar 1 meter dari celah. Oke, terus berapa panjang gelombang sinar? Berapa panjang gelombang sinar? Tulisannya kelihatan? Oke. Jadi untuk yang pertama kita lakukan ini, kita tulis dulu ya diketahuinya. Ini penting buat ditulis. Setiap soal mungkin kalian bisa nulis diketahuinya dulu. Untuk diketahuinya kan di sini kita punya nilai jaraknya ya. Kalau nilai jarak itu, nilai jarak dua celah itu lambangnya kan D kecil ya. Kalau di PPT-nya kalian itu matanya kalian, D kecil sama dengan 0,2 mm. Terus disinari garis terang ketiga terletak 7,5 mm. Untuk garis terang ketiga ini kan kalian bisa pakai lambangnya itu YN. N ini bisa garis terang ketiga, kedua, ke satu. Kalau misalnya ini kan di soalnya ketiga, berarti kita ganti N nya jadi 3, Y3 sama dengan 7,5 mm. Selanjutnya jarak garis terang pusat, jarak layar 1 meter dari celah ganda. Jadi untuk jarak layar ke celah ganda itu kan lambangnya itu D besar ya, atau D besar, atau bisa mungkin kalian tulis saja L biar beda, biar kalian nggak bingung, ditulis L aja, L kecil sama dengan 1 meter. Nah, di sini kita sudah punya 3 data ya, ada jarak celah ganda, ada jarak terang ketiga ke garis terang pusat, sama jarak layar ke celah gandanya. Di sini kan untuk satuannya ini beda-beda ya, ada yang milimeter, ada yang meter. Nah, kalian pertama satukan, samakan dulu satuannya. Jadi ini kita ubah ke milimeter. 1 meter, ada yang tahu nggak berapa milimeter? Berapa? 1000. Oke, jadi 1 meter itu 1000 milimeter ya. Nah, terus untuk persamaannya celah ganda, oh ya, ditanyakan, ditanya itu panjang gelombang atau lambdanya. Untuk persamaannya celah ganda itu kan ada yang di materi kalian, D sin theta sama dengan, kalau terang ada yang tahu persamaannya apa? Terang ada yang tahu? Ada yang tahu kan, ada terang, ada yang gelap ya. Kalau terang, jadi kalau terang itu D sin theta-nya M kali lambda. Kalau gelap, M plus 1 dikali setengah lambda. Itu ya. Lanjut kita ke sini, berarti kan ini yang ditanya terang ya. Berarti kita pakai yang M lambda. Jadi D sin theta sama dengan M lambda. Nah, terus kalau misalnya kita gambar ininya, gambar celah gandanya, di sini double slitnya, celah gandanya, terus di sini layarnya. Misalnya ini titik pusatnya, terus ini titik ketiganya.
Y3. Nah, kita punya sebuah segitiga ya. Segitiga segitiga siku-siku. Jadi sini jaraknya Y3 ke titik pusat atau Y0. Jaraknya kan tadi berapa? 7,5 mm. Berarti kita tulis saja 7,5 mm. Terus jaraknya layar ke celah ganda berapa tadi? 1 meter ya. Berarti 1000 mm. Nah, di sini tetanya. Oke, terus kita dapat D sin theta. D-nya kita dapat 0,2 sin theta. Kalau sin kan berarti sin depan miring ya. Kan miringnya nggak diketahui ya. Jadi karena miringnya nggak diketahui, jadi kita pakainya di sini tuh jadi tan theta. Karena nanti dia tuh bentuknya begini. Di sini ada layar, sini juga ada sinar. Nah, kita pakainya di sini. Tan tetanya itu di sini. Jadi kalau misalnya kita pakai tan teta kan berarti tan desa ya. Depan samping 7,5 per 1000. 7,5 per 1000 sama dengan M-nya titik terang ketiga 3, lambdanya kan dicari berarti 3 lambda. Begini terus kita hitung 0,2 dikali 7,5 per 1000. 0,2 ada yang bisa hitung? 0,2 kali ini kali 0,2. Oke, langsung aja ya. 0,0015 sama dengan 3 lambda. Terus berarti lambdanya sama dengan 0,0015 dibagi 3. 0, berapa nolnya di belakang koma? 3. 0,0005. Oke. Ini karena tadi awal kita dalam satuan milimeter, nanti kita turunkannya juga jadi milimeter ya. Jadi lambda sama dengan 0,0005 milimeter. Oke, sebelum kita lanjut, ada yang tanyakan nggak? Ada tanyakan? Yang ini? Itu kan agak bingung itu kenapa jadi tan theta ya? Kenapa menghasilkan garis bar? Agak bingung. Oke, jadi gini, kan ini celah ganda ini tuh nyinarinya sudutnya kecil banget ya, jadi dia tuh sangat kecil, jadi nggak bisa diukur gitu tetanya. Misalnya begini kan, bentuknya begini siku-sikunya. Nah ini tuh kecil banget tetanya, jadi kayak dianggap itu tan tetanya itu sama aja kayak teta, bukan tan teta, sin tetanya itu sama aja kayak teta. Terus karena dia sangat kecil, karena dia tuh
sudutnya itu nggak bisa dihitung, jadi dianggap theta aja. Kalau misalnya mau dihitung, dianggap theta aja. Terus kalau misalnya kita ke tan theta, itu sama aja kayak sin theta tadi. Karena dia terlalu kecil, nilai tetanya ini, jadi cuma dihitung aja sama seperti theta. Dianggap theta. Paham nggak? Atau masih perlu dijelasin lagi? Tan theta, sin theta. Tan theta itu rumusnya sin per cos. Oke, mungkin ini kalian bisa coba aja tanya yang kecil gitu, misalnya tan 1. Dipakai kalkulator dicoba tan 1. Terus temannya di sebelahnya dibandingkan sama sin 1. Itu kan sudutnya kecil ya, kecil. Hasilnya bagaimana? Kurang lebih sama ya. Nah itu. Jadi karena dia sudutnya tetanya ini sangat kecil, jadi dianggap sama buat yang buat tan theta sama sin theta. Dianggap aja nilainya itu theta gitu. Sin cos sama dengan sin per cos super cos 9 cos 0. Atau gini, biar lebih membuktikan ya, tan theta itu kalau pakai sinus kosinus kayak mana caranya nyari tan theta? Sin per cos ya, sin per cos theta ya, sama dengan sin theta. Oh jangan gitu ya, betul sih, sama sin theta. Terus kalau misalnya sin theta per 1, kalau misalnya kita kali silang sin theta per sin theta sama dengan cos theta. Kalau misalnya kita bagikan sin theta bagi sin theta kan sama dengan 1. Cos theta sama dengan 1. Ini buat membuktikan aja ya, kalau misalnya tan theta itu sama kayak sin theta kalau misalnya cosnya itu kecil. Cosnya itu mendekati 0. Nah, kalau misalnya kita masukkan di sini cosnya 0, jadi cos 0 atau yang mendekati 0, kita terbukti cos 0 sama dengan 1 gitu. Jadi dari sini kita berangkatnya dari sini, pembuktian ini dapatnya ini tan theta sama dengan sin theta kalau misalnya tetanya itu mendekati 0 gitu.
Sini paham, di sini. Lumayan ya. Oke, kita lanjut ya. Selanjutnya kita ke ini ya, relativitas. Betul ya? Buat relativitas ini sudah dicatat. Oke, saya hapus ya. Oke, buat relativitas ini ada soalnya. Dua saudara A dan B berusia 20 tahun. A pergi ke sebuah planet menggunakan pesawat, ke sebuah planet dengan pesawat berkecepatan 0,8 C. Ketika A kembali ke bumi, umur B 60 tahun. Berapa usia A? Usia. Oke. Seperti tadi kita terus diketahuinya ya, diketahui T A1 sama dengan 20 tahun. TA2 sama dengan 20 tahun, TA2. TB1 sama dengan 20 tahun. Karena di awalnya dia umurnya 20 tahun, sama-sama 20 tahun. Terus kecepatan pesawatnya, V pesawat sama dengan 0,8 C. Ada yang tahu C ini apa? Kecepatan cahaya. Oke. Kita lanjut. Usia B, berarti ini usia TB2 ya. TB2 sama dengan 60 tahun. Oke. Jadi kalau dari sini itu kan kita ketahui usia B-nya ya. Jadi kalau gitu kita mengukur dari acuannya B atau dari perspektifnya B. Jadi ditanya TA2. Jawab. Kalau dari sini kan bisa dianggap B ini pengamatnya atau observernya atau yang diam. Jadi dianggap aja TB itu kan TB observer atau pengamat. Terus TA ini yang bergerak atau berjalan. Nah, karena kita mau hitung usianya A, kita bandingkan dengan usianya B. Untuk usianya B kan usianya B berarti misalnya nih delta
TB itu bertambah 60 dikurang 20 tahun ya. Itu bertambah 40 tahun. Ini usianya TB, usianya saudara B. Terus dari sini mungkin di materi kalian tuh ada persamaan begini. Delta T sama dengan delta T0 per akar 1 min beta. Ada ya persamaan ini? Sudah diajarin atau belum? Belum ya? Belum atau sudah? Belum ya? Kalau relativitas ini kalian sudah belajar fullnya atau masih belum selesai babnya? Gimana? Belum selesai ya? Oke. Gak apa-apa, buat latihan aja. Ini jadi nanti kalian di materi relativitas ya, di materi relativitas itu nanti ada yang namanya kontraksi panjang. Jadi ini salah satu rumusnya, delta T sama dengan delta T0 per akar 1 min beta. Buat beta ini itu nilainya V per C. Ini buat beta. Jadi kita bisa tulis persamaannya lagi. Oh ya, buat delta T ini pengamat ya. Delta T ini pengamat. Delta T0 yang berjalan atau TA. Bisa kita lanjut, delta T nya kan kita sudah dapat 40 ya, 40 tahun. Itu saja 40 sama dengan delta T0 nya yang kita cari sama dengan per akar 1 min beta. Beta kan V per C, jadi kita dalam kurung V per C. Oh ya, maafin ya, ini beta kuadrat. Ini berarti V per C kuadrat. Terus kita lanjut ke sini. Sini ya. Lanjut ke sini. 40 sama dengan TA delta TA per akar 1 min V kuadratnya. V nya kan saya dapat tadi 0,8 C ya. 0,8 C per C kuadrat. 40 sama dengan delta TA bagi akar 1 min 0,8 kuadrat berapa? 0,64. Oke, 0,64. Iya, sebelumnya kan ini C-nya sama ya nilainya. Karena dia kecepatan saja bisa kita coret. Kita bagi. Jadi dapatnya 0,64. Terus kita dapat 40 sama dengan delta TA dibagi akar 1 min 0,64. Satu min 0,64 itu delta TA dibagi akar 0,36. 0,36 berapa? 0,6 ya.
Berarti 40 dikali 0,6 sama dengan delta TA. Delta TA sama dengan 24 tahun. 24 tahun. Ini belum selesai ya. Jadi karena ini 24 tahun, persamaan delta TA kan persamaannya delta TA itu sama dengan TA2 min TA1. Kita mau cari TA2 nya nih. Jadi delta TA nya kan sudah dapat 24 tahun. 24 sama dengan TA2 dikurang TA1 nya 20 tahun. 20. Jadi TA2 sama dengan 24 pindah ruas ya. Jadi coba jadi positif plus 20. TA2 sama dengan 44 tahun. Oke. Ada yang tanyakan? Ada yang tanyakan? Oh ya, oke. Mungkin sebenarnya ini materi baru ya. Jadi buat sama tadi itu interferensi cahaya kan materi baru buat kalian. Jadi untuk keragaman soalnya dari kita berdua ini agak kurang. Jadi misalnya kalian dapat soal yang mengenai interferensi cahaya, optik, sama relativitas ini mungkin bisa ditanyakan aja. Begitu. Jadi ya kita berdua ini minim referensi, makanya nggak dapat soal-soal buat dikerjakan. Oke. Oke, waktunya sudah habis ya. Sebenarnya ada satu soal lagi, cuman karena waktunya sudah habis, mungkin kita cukupkan aja buat tutor FISDAS ini. Kalau misal ada pertanyaan gimana ya? Oke, mungkin itu aja dari saya. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.